warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik semuanya, isti'dadan, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan pembelajaran hari ini, nah Ustadz mau mengingatkan kembali mufradat yang hari kemarin. Ada yang masih ingat mufradat kemarin tentang duduklah? Masih ingat? Nah, bahasa Arabnya duduklah apa ya? Nah, bahasa Arab dari duduklah adalah apa? Ijlis. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Ijlis. Ijlis. Nah, itu adalah apa? Bahasa Arab dari duduklah ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dari duduklah apa ya? Nah, ada yang masih ingat? Nah, bahasa Inggris dari duduklah adalah sit down. Sit down. Ustaz ulangi sekali lagi. Sit down. Nah, itu adalah perintah. Kalau Ustadz bilang duduklah, nah Ustadz menggunakan bahasa Inggris duduklah, berarti Ustadz bilang sit down. Nah, itu adalah perintah untuk apa? Duduklah ya. Ingat-ingat bahasa Inggris dari duduklah. Nah, baik anak-anak, sudah siap semua belajarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah kita juga masih bisa bertatap muka kembali bersama Ustadz ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau tarikh ya. Nah, materi hari ini anak-anak adalah kapal besar Nabi Nuh alaihissalam. Ingat-ingat ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita adalah kapal besar Nabi Nuh alaihissalam. Nah, anak-anak, Nabi Nuh ini adalah orang yang sangat baik hati. Nah, Nabi Nuh juga adalah orang yang suka apa? Suka mendoakan umatnya, ya. Nabi Nuh di sini adalah orang yang sangat sabar dan suka mendoakan umatnya. Nah, selain itu, Nabi Nuh ini juga mempunyai kapal yang sangat besar. Untuk apa kapal itu? Untuk menampung orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Nah, kapal itu hanya untuk menampung orang yang beriman kepada Allah. Nah, bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Nah, nanti kalian bisa dilihat di bukunya, di buku Sejarah Kebudayaan Islam, ada halaman 24 ya. Di situ ada kisah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nah, anak-anak, Nabi Nuh di sini juga nabi yang ketiga ya. Diingat, Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Nuh di sini juga termasuk dari keluarga yang miskin ya. Nah, Nabi Nuh ini berasal dari keluarga miskin ya. Ingat-ingat. Nah, tapi meskipun Nabi Nuh berasal dari keluarga miskin, nah namun di sini Nabi Nuh selalu soleh dan sangat pintar ya. Nah, pintar berbicara dan juga berdebat ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini beriman kepada Allah. Ingat, Nabi Nuh ini beriman kepada Allah. Nah, tetapi anak dan istrinya ini tidak beriman kepada Allah. Artinya istri dan anaknya itu menyembah berhala ya, menyembah patung, tidak beriman kepada Allah ya. Nah, kalau tidak beriman kepada Allah, kalau sudah menyembah patung atau menyembah jin atau menyembah yang lainnya, itu sudah termasuk orang yang durhaka ya, tidak menyembah Allah ya, tetapi menyembah berhala ya. Itu
kelakuan yang tidak boleh. Itu termasuk sifat yang tercela, tidak baik ya. Nah, jangan sampai ditiru ya. Nah, ingat-ingat, Nabi Nuh ini adalah beriman kepada Allah, sedangkan istri dan anaknya dan juga sebagian umatnya itu kebanyakan menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah ya. Nah, ingat-ingat ya. Nah, ada yang tahu nama anaknya Nabi Nuh? Nah, putra dari Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh itu adalah namanya Kan'an. Nah, satu lagi ya. Putra Nabi Nuh adalah Kan'an ya, jadi namanya Kan'an ya. Nah, ingat-ingat ya anak-anak. Nah, di sini Nabi Nuh berumur ratusan tahun ya. Nah, di waktu itu Nabi Nuh beserta kaum-kaumnya itu hidup beratus-ratus tahun ya, sangat lama sekali ya. Nah, namun kebanyakan dari umatnya Nabi Nuh ini banyak yang menyembah berhala ya, tidak menyembah Allah. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajarkan agama Islam. Nah, Nabi Nuh ini banyak mengajak kaumnya untuk mengikuti agama Islam, tetapi kebanyakan dari kaum Nabi Nuh ini banyak yang membangkang dan tidak percaya sama Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya pun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini menyembah Allah ya, tidak mau. Istri, anaknya dan banyak kaumnya yang mengejek Nabi Nuh ya, bilang Nabi Nuh bodoh, bilang ya. Banyak sekali ejekan yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh ini tetap selalu sabar ya. Nah, Nabi Nuh ini tidak menjadi orang yang sombong. Meskipun Nabi Nuh berasal dari keluarga miskin, namun Nabi Nuh tetap selalu soleh dan pintar. Nah, sedangkan orang dari kaumnya Nabi Nuh ini kebanyakan orang kaya ya. Tapi orang-orang yang kaya itu adalah orang yang tidak mengikuti ajaran Islam. Artinya di situ menyembah berhala, banyak yang sombong ya, tidak boleh. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang kaya atau miskin, kita harus selalu sabar, tidak boleh sombong ya, selalu soleh ya, selalu mengikuti ajaran yang diperintah oleh Allah. Nah, dan pada akhirnya di situ Nabi Nuh diperintah untuk membuat sebuah kapal besar di atas bukit ya. Nah, bersama kaum yang mau mengikuti ajaran Islam ya. Di situ Nabi Nuh juga banyak diejek. Nah, diejek sama kaumnya, terus juga anak dan istrinya diajak untuk mengikuti ajaran Islam, itu tidak mau ya. Nah, akhirnya terjadilah sebuah membuat kapal ya, membuat kapal besar di bukit. Nah, di situ Nabi Nuh bersama kaumnya membuat. Nah, setelah selesai, Nabi Nuh kembali mengajak kaumnya untuk ikut Nabi Nuh ya. Tetapi kaumnya banyak yang tidak mau, anaknya pun dan istrinya juga tidak mau mengikut ke dalam kapal itu. Nah, dan akhirnya terjadilah di situ hujan yang besar dan juga petir ya. Nah, di situ Nabi Nuh memasukkan ke dalam kapal. Ya, ada yang tahu? Nah, di situ Nabi Nuh masukkan dari berbagai hewan. Semua hewan masuk ke kapal besarnya Nabi Nuh. Nah, ayam betina dan ayam jantan, sapi betina dan sapi jantan, semuanya di situ masuk ke dalam. Nah, setelah itu semuanya masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, baru kaumnya Nabi Nuh masuk. Nah, Nabi Nuh masih sempat mengajak putra dan istrinya, tetapi tetap tidak mau. Dan akhirnya setelah ditutup, terjadilah banjir yang sangat besar ya, hujan besar dan terjadilah banjir di situ. Nah, di situ terbukti janji Allah kepada orang-orang yang orang-orang yang durhaka ya, tidak mau mengikuti ajaran Islam. Di situ terbukti janji Allah. Nah, dikirimkan suatu musibah kepada orang-orang yang
menyembah patung dan berhala lainnya ya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyembah apa? Tidak boleh menyembah sesuatu kecuali Allah ya. Nah, akhirnya kapal itu setelah beberapa hari di atas air ya. Nah, setelah itu banjirnya surut dan kapal Nabi Nuh mulai berlabuh di sebuah bukit juga ya. Nah, maka dari itu semua orang-orang yang ikut Nabi Nuh dan hewan-hewan yang ikut Nabi Nuh itu selamat dari musibah banjir ya. Nah, dan disitulah semuanya Nabi Nuh dan juga kaumnya bersyukur atas bantuan dari Allah ya. Intinya kaum dan hewan-hewan semuanya itu diberikan keselamatan dari banjir itu. Akhirnya siapa yang meninggal? Yang banyak meninggal itu adalah kaum yang tidak mengikuti ajaran Islam, artinya kaum yang durhaka ya. Nah, putranya Nabi Nuh, Kan'an itu dan istrinya beserta kaum yang durhaka itu meninggal terbawa banjir ya. Nah, diingat-ingat ya. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Nuh beserta kapal besarnya ya. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa ya di rumahnya ibadahnya jangan sampai bolong-bolong sholatnya juga ya. Murojaah dan juga belajar yang lainnya yang rajin dan tetap semangat. Nah, semoga anaknya Ustadz Ustadzah selalu diberikan semangat dan juga kesehatan semua ya. Amin. Nah, sebelum Ustadz akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.